Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Waalaikumsalam. wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu saudara-saudari, ustadz dan ustadzah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah tampil Pak Joko. Gimana? Slide sudah tampil. Sudah tapi belum ini. Apa untuk PowerPoint-nya belum? Slideshow, Ustaz. Seleksinya belum. Oh, nah, kadang larinya ke situ. Nah, udah. Udah, Ustaz. Kita akan membahas tentang bangunan Islam, dan tentu dari sini kita akan ingin membicarakan tentang kesempurnaan ajaran Islam, dan kita berharap dengan Iya. membahas ini maka kita secara pribadi meyakini bahwa Islam itu sebuah sistem yang menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan. Dia itu sempurna karena memang dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan langit dan bumi dan memahami, mengetahui segala sesuatu dengan sangat detail. Kita baca hadisnya, hadis nomor 3 dari hadis Arba'in. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa saumi ramadan. Di sini dalam beberapa riwayat saum Ramadan diakhirkan. Namun riwayat yang populer yang juga diambil oleh para ulama bahwa haji itu di akhir, diambil dari urutan-urutannya. Namun ya karena dia adalah pondasi atau pilar, atau kita sebut di dalam pembahasan yang lalu itu rukun, maka sebetulnya ditaruh di mana saja tidak ada masalah. Yang penting pilar atau rukun Islam adalah 5 ini. Saya sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala, Islam itu agama yang sempurna. Kita memandang tadi hadisnya bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 hal. Nah, dibangun di atas 5 hal berarti 5 hal ini tidak mewakili Islam secara keseluruhan, tapi dia adalah bangunan. Jadi istilahnya kalau saya mengatakan bahwa rumah saya dibangun di atas pondasi. Nah, pondasinya itu bagian dari rumah, gitu. Tapi dia dasarnya. Nah, 5 hal ini bukan keseluruhan ajaran Islam, tapi ajaran Islam itu dibangun di atas 5 hal ini. Makanya redaksinya pun bunyal Islamu. Islam dibangun ala khamsin, di atas 5 hal. Ini yang perlu kita pahami bersama, sehingga mengamalkan rukun iman itu tidak berarti telah mengamalkan seluruh ajaran Islam, atau tidak berarti kita menafikan ajaran-ajaran Islam yang lain dalam sistem ekonomi, sistem pemerintahan, budaya, kemudian mengatur keluarga, mengatur masyarakat. Itu semuanya bagian dari ajaran Islam dan sangat penting untuk kita pahami. Dan bisa jadi
Kalau kita mengingkari salah satunya, maka bisa membatalkan keislaman kita. Meski demikian, kita tidak gegabah menuduh orang batal keislamannya karena melakukan hal-hal yang mungkin menurut jumhur ulama itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan, atau melakukan hal-hal yang menurut jumhur para ulama harus ditinggalkan. Di sini sekali lagi redaksinya buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 hal. Berarti ada sesuatu di atasnya ada. Nah, Islam itu sendiri adalah sistem yang menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan. Dia adalah negara dan tanah air. Dia adalah pemerintahan dan umat. Dia adalah akhlak dan kekuatan, rahmat dan keadilan, dan seterusnya. Artinya semuanya diatur oleh Islam, cuma ada yang diatur secara detail dan ada yang diatur secara global. Nah, itu semuanya dibangun di atas 5 hal ini, yaitu syahadat, sholat, zakat, saum, dan haji. Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu memahami kesempurnaan Islam berarti bukan hanya memahami 5 hal itu. Kalau memahami 5 hal itu berarti baru memahami pondasinya doang, ya, atau tiang-tiangnya, tiang pancangnya doang gitu. Secara bangunan sendiri kita belum memahaminya. Salah seorang penulis yaitu Al-Ustadz Said Hawa di dalam bukunya Al-Islam itu menggambarkan ya Islam itu kayak sebuah bangunan, pondasinya itu 5. Nah, bangunannya itu adalah sistem-sistem yang ada sistem ekonomi, sistem sosial, sistem politik, budaya, kemudian Polexos Putahan Kamlah begitu, itu bangunannya. Sementara penjaganya itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, jihad fisabilillah, dan termasuk di dalamnya adalah pemerintahan. Karena yang bisa melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu pemerintahan. Yang bisa melakukan jihad fisabilillah itu pemerintahan. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekah, maka perang belum diwajibkan. Sebab belum ada negara yang mengaturnya, negara yang memimpinnya. Nah, sementara amar ma'ruf nahi mungkar, ya, kalau kita pernah belajar kaidah atau mempelajari usul fikih misalnya, maka al-amru itu tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Yang dikatakan amr itu adalah menuntut adanya sebuah tindakan yang berasal dari tinggi kepada yang rendah. Artinya yang namanya amr itu perintah dari atas ke bawah. Nah, disinilah maka perlunya kekuasaan, dan karenanya maka tidak heran Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa agama dan kekuasaan itu tahu aman, saudara kembar. Ad-dinu aslun, agama itu asal, pondasi. Wal mulku haris, kekuasaan itu penjaga. Maka kata beliau, sesuatu yang tidak punya landasan, maka dia akan runtuh. Dan sesuatu yang tanpa penjaga akan ditelantarkan. Karena itulah maka pemerintahan itu satu hal yang sangat penting. Dan karena itulah maka Partai Keadilan Sejahtera berupaya untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan di alinea keempat yang menceritakan setelah kemerdekaan, yaitu di alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya,
Itulah 17 Agustus 1945 jam 10 di Jalan Kejaksaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, proklamasi itu menandai kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah merdeka, maka kemudian daripada itu untuk mewujudkan satu pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, di sini artinya bahwa tidak berarti pemerintahan itu bukan menjadi ajaran Islam, bukan. Tapi pemerintahan itu harus dibangun di atas 5 hal tadi. Syahadat, sholat, zakat, saum, haji itu pondasinya. Nah, di atas pondasi itu berdiri berbagai ajaran Islam yang mengatur kehidupan umat manusia. Karena itulah maka di sini saya tampilkan satu ayat di dalam Al-Quran yang dalam satu ayat menyebut seluruh aspek. Perhatikan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Perhatikan, ada aspek akidah di sini, ada aspek Islam di sini, rukun Islam ada, dan juga ada aspek moralitas tentang memenuhi janji, setia pada janji, sabar. Ini aspek-aspek moralitas. Karena itulah maka Islam itu ajaran yang sempurna. Pondasinya itu adalah 5 hal ini disebut dengan rukun Islam. Rukun itu tiang-tiangnya, pilar-pilarnya. Nah, kalau hadisnya tadi bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 hal. Berarti Islam itu bukan hanya 5 hal itu. Tapi 5 hal itu bagian penting dari Islam. Bagian terpenting dalam Islam, bahkan pondasinya Islam. Namun Islam itu bukan hanya 5 hal itu. Makanya redaksinya bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 hal. Sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu maka Islam itu mengajarkan kepada kita sesuatu yang sangat sempurna, dan karena itu lakukan apa yang diwajibkan dalam Islam dan berupayalah untuk melakukan yang sunnah-sunnah. Nah, yang wajib maupun yang sunnah itu yang ada aspek akidah, ada aspek juga tadi aspek akidah, aspek keimanan, aspek keislaman, ada juga aspek moralitas, aspek-aspek yang ada dalam kehidupan kita, kehidupan sosial, kehidupan berumah tangga, kehidupan bernegara, bahkan kehidupan antar negara. Ada juga yang sunnah-sunnah, ada juga yang sunnah-sunnah. Nah, semua itu adalah kesempurnaan dari ajaran Islam. Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin pernah kita bahas di dalam hadis Arba'in yang sebelum-sebelumnya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang padanya. Dan tidaklah hambaku melaksanakan satu yang lebih kucintai dari ketika dia menjalankan apa yang kufardukan padanya. Maka karena Islam itu agama yang sempurna dan kita punya keterbatasan, prioritaskan dulu yang wajib-wajib. Kemudian kalau masih punya kesempatan, dan insya Allah kesempatan itu banyak, tambahlah dengan yang sunnah-sunnah. Sehingga kita akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah mencintai kita, maka kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi
wa basarahu alladhi yubsir bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijluhu allati yamsi biha. Bapak Ibu saudara dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karena ajaran Islam itu sempurna, maka tentu waktu kita sangat terbatas. Pilih yang paling utama, pilih yang paling baik. Inilah kita menata skala prioritas. Namun karena persoalan Islam itu kompleks, banyak banget gitu ya, dan melingkupi seluruh kehidupan kita, maka untuk menentukan skala prioritas ini terkadang kita tidak bisa menentukannya secara personal. Perlu ada musyawarah sehingga kita tahu, oh ini yang lebih penting, ini kurang penting, dan begitu seterusnya. Karena kadang-kadang pandangan kita yang parsial itu menganggap seolah-olah ini penting padahal tidak penting. Salah satu contoh misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam Fathu Mekah berangkat bersama para sahabat dari Madinah menuju ke Mekah. Ketika sampai Qura Al-Ghamim, Qura Al-Ghamim itu ya tempat sebelum Mekah pastinya. Tapi pastinya di mana ya sulit untuk dikatakan. Saya sendiri juga belum pasti tahu di mana letaknya. Memang kalau ingin tahu letak pastinya ya kita berangkat bersama-sama ke sana. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rezeki pada kita semuanya bisa berangkat ke sana, kemudian minta dikasih tahu mana si Qura Al-Ghamim itu. Yang jelas dia sebelum Mekah. Ketika sampai di Qura Al-Ghamim, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta 1 mangkok air. Kemudian secara demonstratif beliau minum air itu di hadapan para sahabat. Tentu sebelum maghrib itu, ya. Dan itu waktu saat itu adalah lagi saum bulan Ramadan. Maka melihat Rasulullah membatalkan saumnya, mayoritas sahabat pun ikut membatalkan saumnya. Namun ada sebagian sahabat yang masih meneruskan saum. Nah ini secara personal dia memahami melanjutkan saum lebih baik daripada membatalkannya. Namun saat itu Rasulullah mencontohkan batalkan saumnya. Kenapa? Karena ya perjalanan panjang, aktivitas yang akan dihadapi itu sangat rumit dan resikonya sangat besar. Makanya ketika Rasul melihat badan para sahabat sudah mulai agak lemes begitu, maka beliau membuat kesimpulan perlu dibatalkan saumnya. Maka dibatalkan. Nah, ketika dilaporkan pada Rasulullah ada beberapa sahabat yang masih saum, maka beliau berkomentar pada mereka yang saum itu dengan komentar yang cukup mencengangkan. Beliau mengatakan, ulaikal usad, ulaikal usad, ulaikal usad. Mereka itu durhaka, mereka itu maksiat. Usad itu jamak dari al-asi. Al-asi itu orang yang berbuat maksiat. Jamaknya usatun, al-usatu, ya, usad, pakai tak marbuta. Sebagaimana adai jamaknya du'atun, du'at gitu ya. Qadhi qudot misalnya begitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saudara dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini menurut sebagian sahabat tadi, meneruskan shaum Ramadan itu prioritas. Namun keputusan pimpinan pada saat itu yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam batalkan saumnya, maka yang tidak membatalkan saum itu dianggapnya durhaka, padahal lagi melakukan kebaikan, lagi melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saum. Karena itulah maka Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam itu agama yang sempurna, mencakup seluruh aspek kehidupan, maka jangan meremehkan sebuah tindakan karena boleh jadi tindakan yang disertai niat yang ikhlas dan cita-cita yang tinggi itu nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada amal yang mungkin kelihatannya besar tapi dengan cita-cita yang kerdil, maka bisa jadi amal yang besar itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan penghuninya, pelakunya masuk ke neraka. Bapak Ibu saudara dan saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira memang hadis ini perlu kita telusuri dari aspek redaksinya, terutama dari kata bunyal Islamu ala khamsin.
Islam itu dibangun di atas 5 hal. Nah, kita jelaskan tentang keutamaan Islam, kesempurnaan Islam, berbagai ajarannya, termasuk di dalamnya adalah ajaran tentang pentingnya meraih kepemimpinan, pentingnya meraih otoritas. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah menyatakan bahwa jika demikian, maka mengambil kekuasaan atau merebut kekuasaan, ya, dengan tujuan untuk melaksanakan kewajiban akan lebih optimal dan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka dia termasuk afdalul a'malis sholihat, seutama-utama amal soleh, seutama-utama amal soleh. Karena itulah maka ya di antara kesempurnaan Islam itu bagaimana bahwa kaum muslimin bisa meraih kekuasaan. Maka tidaklah benar kalau kemudian ada umat Islam yang tidak mau memilih dalam pemilu nanti atau menyatakan diri, biasanya bahasanya golput, tapi saya kasih itu dengan istilah golput itu. Karena kalau dia yang nggak milih disebut golput, golongan putih, berarti yang milih golongan hitam dong. Artinya ya nggak milih aja. Tapi menurut saya Allah alam itu nggak tepat. Karena apa? Karena ya kekuasaan itu mesti diraih. Kekuasaan itu mesti diupayakan. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa meraih kekuasaan itu bukan ajaran Islam, itu hanyalah urusan politik misalnya, maka kesempurnaan Islam menghendaki bahwa Islam pun perlu memiliki kekuasaan. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali tadi, bahwa agama itu asas, kekuasaan itu penjaga. Sesuatu yang tanpa asas akan runtuh, dan sesuatu yang tanpa penjaga akan ditelantarkan. Karena itulah agama dan kekuasaan itu saudara kembar. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa meraih kekuasaan kalau dilandasi agama dan dilandasi untuk melaksanakan kewajiban lebih optimal, maka dia termasuk min afdalil a'malis sholihat, seutama-utama amal soleh, atau min utama ketaatan. Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dimana oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang perlu ditekankan, dan memang inilah indikator capaian yang ingin dicapai tentang Islam itu agama yang sempurna, sehingga anggota kita, terutama anggota muda, mulai berpikir, mulai merenungkan, mulai menyadari bahwa Islam itu bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya saum, bukan hanya haji, tapi syahadat, sholat, zakat, saum, dan haji itu pondasinya, itu dasarnya, itu pilar-pilarnya. Sedangkan Islam itu sebuah sistem yang dibangun di atas 5 pilar tersebut. Inilah kesempurnaan ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pernah ada yang mengatakan bahwa ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada saat ditawari kekuasaan beliau nggak mau. Kenapa kita sekarang kemudian meraih kekuasaan? Bapak Ibu, saudara dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ditawarkan pada Rasul itu bukan hanya kekuasaan. Yang ditawarkan itu juga harta. Nah, orang-orang yang mengatakan, kenapa kita cari kekuasaan? Pada Rasul menolaknya. Kenapa tidak kemudian? Kenapa mereka bekerja mencari harta? Rasul pun ditawari harta dan beliau menolaknya. Gitu. Karenanya hal-hal seperti itu berupaya untuk menjauhkan kita dari urusan-urusan kekuasaan, sehingga seolah itu nggak penting, seolah itu nggak perlu. Makanya kita lihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memang tidak ingin kekuasaan itu dikasih, karena nggak akan ada yang mau ngasih. Kekuasaan itu harus diraih. Karena itulah maka ketika beliau keluar dari Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, maka salah satu doa yang menurut sebagian riwayat itu doa diucapkan oleh Rasulullah pada saat mau hijrah ke Madinah.
pada saat perjalanan hijrah ke Madinah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Perhatikan yang terakhir. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan jadikanlah untukku ya Allah dari sisimu kekuasaan yang bisa menolong, kekuasaan yang bisa melindungi orang-orang yang beribadah agar nggak difitnah oleh orang lain, kekuasaan yang melindungi orang-orang lemah agar nggak didolimi, kekuasaan yang melindungi agar orang-orang dengan bebas melaksanakan keyakinannya tanpa dipaksa untuk masuk keyakinan yang lainnya. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa tali Islam ini akan terurai satu demi satu. Yang pertama kali terurai itu al-hukmu, otoritas, kekuasaan, kepemimpinan. Dan yang paling akhir terurai itu adalah as-sholah, sholat. Jadi sholat itu nanti paling akhir terurai. Karena itulah maka Bapak Ibu sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 hal. Nah, karena dibangun di atas 5 hal, berarti 5 hal itu bagian dari Islam. Cuma Islam bukan hanya 5 hal itu. Masih banyak ajaran Islam selain 5 hal itu yang dibangun di atas 5 hal tersebut yang menjadi pondasinya, menjadi pilar-pilarnya. Nah, pondasi Islam itu syahadat, sholat, zakat, saum, dan haji. Ini urutannya yang ada, meskipun ada yang mendahulukan zakat dulu, baru saum, ada yang mendahulukan saum dari haji. Dan kalau di dalam hadis yang kita baca tadi dalam Arba'in itu haji dulu baru saum, nggak ada persoalan. Tapi kelima hal ini itu landasan, itu pondasi, itu adalah dasar bagi bangunan Islam yang sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Saya kira ini dulu untuk hadis yang ketiga. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal yang disampaikan, falyatafadhal masykur. Baik, syukur juga kepada Ustadz Kozin yang telah menerangkan begitu jelas tentang hadis yang ketiga. Maka pada para peserta, bila ada yang mau ditanyakan atau mau dilanjut yang keempat dulu, baru nanti sekalian untuk kita adakan dialog pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Karena kebetulan juga di chat ini kosong ini. Aduh, ini apa ya? Saya lanjutkan ya. Ya, lanjut aja Ustaz yang ke hadis keempat. Mangga Ustaz. Ya, bentar. Apa tadi? Hadis yang keempat. Penciptaan manusia. Indikator capaian yang ingin dicapai, memahami tahapan penciptaan manusia. Hadisnya kita baca. Slide saya sudah masuk, Pak Joko? Belum, Ustadz. Belum ya. Udah ya? Nah, udah Oke, Ustaz. sudah Ustadz. An Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Nah, di sini memang dari pengantar hadisnya ini wa huwa shadiqul masduq, memang seorang pembina, seorang pembimbing itu perlu memiliki kredibilitas sehingga dipercaya. Jangan sampai sebagai pembina, pembimbing itu suka berbohong ya. Dan kata-katanya nggak bisa dipercaya. Karenanya kita perlu bangun kredibilitas diri kita. Namun tidak berarti kalau kita kemudian pernah bersalah, kemudian masa lalu kita itu nggak mengembirakan, terus kemudian tidak mau menjadi pembina. Nah, kalau
alasan oh masalah saya buruk, saya belum baik, terus nggak mau jadi pembina, itu tandanya dia pengen tetap terus-menerus dalam keburukan itu. Karena kalau dia mau baik ya jadi pembina dong. Biar apa? Biar termotivasi, terpacu untuk memperbaiki diri sehingga nanti mencapai as-shadiqul masduq. Tentu yang as-shadiqul masduq adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar dan dipercaya. Namun kita berupaya menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita menjadi orang-orang yang dipercaya, ya minimal dipercaya oleh keluarga kita, dipercaya oleh anggota-anggota kita. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang perkembangan manusia dari mulai tidak ada menjadi ada. Dan tadi di dalam surat atau ayat yang dibaca tadi, Ustaz Nurdin juga menceritakan hal yang sama, proses penciptaan manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ingin berbicara tentang perjalanan manusia. Ya, perjalanan manusia itu mengalami dua kematian dan dua kehidupan. Jadi, manusia itu mengalami dua kematian dan dua kehidupan. Perhatikan dalam surat Ghafir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka ini?" Kemudian di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billah?" Bagaimana kalian kufur pada Allah wa kuntum amwatan, padahal kalian dulu mati. Fa'ahyakum, lantas Allah menghidupkan kalian. Tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Tsumma ilaihi turjaun, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Artinya, perjalanan manusia itu perjalanan dari mati, hidup lagi. Nah, kematian yang pertama itu adalah kematian pada saat manusia belum terlahir. Maka disebutkan dalam surat Al-Insan, saat itu manusia lam yakun syai'an madhkura, belum menjadi sesuatu yang disebut. Ya, saya sebelum lahir belum pernah ada yang menyebut nama saya, kecuali ada orang lain yang namanya sama dengan saya, tapi itu bukan saya, itu nama dia gitu. Meskipun namanya sama. Artinya saya sebelum terlahir nggak ada yang menyebut-nyebut saya. Apalagi menggambarkan wajah saya nggak ada. Saya terlahir barulah kemudian ada yang menyebut karena saya diakikoi pada hari ke-7-nya. Barulah ada namanya. Nah, makanya manusia yang belum digabungkan dengan jasadnya itu dianggap masih mati meskipun rohnya sudah ada. Jumhur ulama berpendapat bahwa roh diciptakan oleh Allah pertama kali, dan sebagian besar ulama menyebutkan itulah tafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala syahidna. Di mana Ibnu Abbas menceritakan bahwa ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengusap punggungnya, maka keluarlah anak cucunya yang sampai nanti yang terlahir terakhir nanti di menjelang hari kiamat itu semuanya ada, semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dibariskan semuanya. Kemudian ditanya oleh Allah, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhanku. Nah, kemudian satu persatu roh itu kemudian digabungkan dengan jasadnya, yang prosesnya diceritakan dalam hadis ini dan diceritakan diantaranya dalam surat Al-Hajj yang tadi dibaca oleh Ustaz Nuruddin. Bapak Ibu Saudara dan Saudara sekalian yang penuh Allah Subhanahu wa taala, ketika roh bersatu dengan jasad itulah fa'ahyakum. Nah, ketika roh diambil dari jasadnya lagi itulah yumitukum. Dan nanti ketika roh dikasih oleh Allah jasad yang baru, maka itulah hari kebangkitan. Bapak Ibu Saudara dan Saudara sekalian yang penuh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami proses kejadian manusia dan memang ini yang dikehendaki dalam indikator capaiannya agar anggota kita itu memahami proses kejadiannya dan akhirnya tidak berbuat togo,
melampaui batas. Sebagaimana dalam surat Al-A'laq disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Jadi orang yang togha itu biasanya karena nggak memahami asal usulnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nah, karena nggak menyadari tentang proses penciptaannya, akhirnya dia togha melampaui batas. Karena nggak menyadari dari apa dia diciptakan, maka kemudian dia menyombongkan diri di muka bumi ini, nggak mau tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saudara dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu sadari tentang kehidupan asal usul kita, sehingga dengan menyadari asal usul maka kita akan lebih tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawadhu di hadapan kebenaran. Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ada ngeblanknya Ustadz, kenapa itu? Di slide-nya ada ketutup, ngeblok. Udah. oh ya. Udah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi menyadari asal usul itu akan membuat kita jadi tahu diri. Nah, karena tahu diri, ya akhirnya kemudian bersikap tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan kebenaran. Makanya biasanya orang yang sombong itu suka kita sebut dengan orang yang lupa diri atau orang yang lupa daratan, hidupnya di laut, ya, nggak pernah di darat atau lupa dengan daratannya. Nah, karena itulah maka dengan mengingat asal usul kita dulunya nggak ada, kemudian Allah ciptakan jasad kita itu dengan proses, kemudian ditiupkan roh padanya. Nah, ketika mengenali tahapan-tahapan penciptaannya ini, kita berharap mudah-mudahan kita semakin tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga anggota kita. Ini indikator yang ingin dicapai, namun uniknya di dalam hadis ini disebut juga urusan takdir. Dan kenapa disebutkan urusan takdir ini? Wallahu a'lam bishawab. Karena kalau orang tidak menyadari tentang dirinya, itu biasanya merasa ada jaminan atau bahkan mungkin melupakan campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sambil contoh, kita bisa ngaji seperti ini tentu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang ingin bisa ngaji, ternyata pada saat mau ngaji ada aja kendalanya, atau memang Allah belum tumbuhkan keinginan dalam hatinya untuk bisa ngaji. Makanya di dalam hadis ini disebutkan di akhirnya, terkadang ada seorang yang beramal dengan amal penghuni surga sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal sehasta. Dalam riwayat yang lain tinggal sejengkal. Lantas dia mengamalkan amal penghuni neraka dan akhirnya masuk neraka. Dan terkadang ada seorang yang beramal dengan amal penghuni neraka sehingga jarak antara dia dengan neraka itu tinggal sehasta. Dalam riwayat yang tinggal sejengkal. Lantas dia mengamalkan amal penghuni surga dan akhirnya masuk ke dalam surga. Nah, tentu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini bagian terpenting dari hadis ini, bagian yang penting dari hadis ini, meskipun tidak menjadi indikator capaian, ya, tidak menjadi fokus bagi indikator capaian, namun menurut saya ini juga penting untuk kita kaji, karena banyak yang kemudian membuat keraguan-keraguan dalam keyakinan umat Islam berawal dari mempermainkan masalah takdir. Karena itu saya sampaikan kesimpulan yang saya simpulkan dari pernyataan atau dari ungkapan penulis fi Dhilalil Quran. Beliau mengatakan
Islam membawa ajaran yang jelas dan manusia diberi kemampuan menjalankan atau meninggalkan. Sedangkan ketetapan Allah atau takdir itu hal gaib. Tiada yang diberitahu secara pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berargumen dengan takdir untuk meninggalkan ajaran Islam yang jelas itu adalah kebodohan. Saya ambil contoh begini. Perintah sholat jelas. Tapi kadang-kadang orang, saya ini kayaknya takdirnya tidak menjadi orang soleh. Lantas kemudian meninggalkan sholat. Pertanyaannya, apakah dia tahu bahwa takdir dia bukan orang soleh? Siapa yang ngasih tahu? Ini namanya sok tahu atau latah. Atau misalnya orang melakukan penyimpangan. Ketika diingatkan, ya memang Allah takdirkan saya begini, udahlah kalian aja memang takdirnya orang-orang baik. Biarkan saya, memang saya takdirnya begini. Itu artinya apa? Artinya orang ini sok tahu. Toh Allah nggak pernah ngasih tahu kepada dia bahwa dia itu takdirnya begitu. Ya, jangankan dia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga nggak dikasih tahu tentang takdir para sahabat. Karena itulah maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang pernah Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Islam itu jelas, larangan Islam itu jelas, dan Allah memberikan kemampuan pada kita untuk mengerjakan atau meninggalkannya itu juga jelas. Karena itu jangan sampai kita meninggalkan yang jelas karena bersandar pada sesuatu yang tidak jelas, itu kebodohan. Bapak Ibu Saudara dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya hari ini kita banyak menemukan ya, iklan-iklan misalnya iklan Telkomsel misalnya atau XL atau Tri atau apalah biasanya itu iklannya mentereng di awal terus ada bintangnya. Ternyata di bawahnya ada tulisan kecil ya. Kadang-kadang tulisan pun kurang jelas syarat dan ketentuan berlaku. Ya artinya catatan-catatan yang ada di Lauhul Mahfuz itu gak digambarkan oleh Allah pada kita. Ya yang jelas karena Allah itu alim dan yang maha tahu dan pengetahuan Allah itu nggak terbatas oleh waktu. Allah tahu bahwa hamba ini nanti pada akhirnya dibandingkan oleh Allah, dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah ada semuanya. Gitu. Tapi persen-persen itu nggak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nggak dikasih tahu maka jangan sok tahu gitu. Jangan latah, jangan mendahului Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita diperintahkan untuk berhusnudzon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan karena kita berhusnudzon maka ya Allah, Engkau menjadikan aku mentakdirkan aku penghuni surga, maka aku berusaha untuk menjadi penghuni surga. Engkau mentakdirkan aku selamat, maka aku berusaha untuk selamat. Engkau mentakdirkan aku sehat, maka aku berusaha untuk sehat. Gitu. Jadi kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya hadis-hadis yang macam begini bahwa terkadang ada seorang yang beramal dengan amal penghuni surga sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal sehasta. Lantas dia mengamalkan amal penghuni neraka dan akhirnya masuk neraka. Ini jangan difahami, oh kalau begitu ngapain kita berbuat baik? Ngapain kita memperbaiki diri? Toh pada akhirnya ketentuan Allah yang akan berlaku. Cuma persoalannya kan Allah nggak ngasih tahu akhir hidup kita. Nah, dalam sejarahnya kaum muslimin sepanjang sejarah itu kalau grafik hidupnya itu naik, hampir nggak ada yang tiba-tiba turun. Kalaupun ada itu 1.000.000. Rata-rata kalau hidupnya makin baik, insya Allah husnul khatim. Ya, seorang anak itu kalau sejak kelas 1 SD baik, meningkat, kelas 2-nya meningkat lagi, kelas 3-nya meningkat lagi, 4-nya meningkat lagi, itu biasanya diprediksi oleh para gurunya. Ini lulus menjadi yang terbaik. Karenanya Bapak Ibu sekali pun Allah Subhanahu wa taala. Namun meskipun demikian kita harus menyisakan kekhawatiran bahwa nanti akhir hayat kita buruk. Karena itulah maka
Jangan membanggakan kesolehan kita, namun kita menjaga kesolehan itu dan meningkatkannya, bukan membanggakan di hadapan manusia. Dan kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kepada kita husnul khatimah. Jadi kita memahami hadis seperti itu dengan cara pandang begitu, bahwa sesoleh apapun orang ada kemungkinan bisa menyimpang. Karena itulah maka kita terus berupaya meningkatkan diri, kita terus berupaya melakukan muhasabah sehingga makin hari makin baik, makin hari makin baik. Dan orang kalau grafiknya itu naik terus, maka biasanya sampai akhir hayat juga baik. Dan sejarah membuktikan begitu. Sebaliknya, ketika kita membaca hadis dan terkadang seorang yang menjadi penghuni neraka, sehingga jarak antara dia dengan neraka tinggal sehasta, atau dalam riwayat yang tinggal sejengkal, lantas dia mengamalkan amal penghuni surga sehingga dia masuk surga. Nah, memahami hadis ini jangan kemudian, oh kalau begitu udah kita puas-puasin Anda jahat, nanti kalau takdirnya baik ya di penghujung akan baik. Jangan begitu. Gitu. Tentu kita ingin yang pertama tadi, dan menjaga terus amal baik kita sehingga sampai akhir hayat baik. Nah, namun dalam berdakwah, karena kita adalah dai, dalam memperbaiki orang, jangan pernah putus asa. Mungkin Bapak Ibu punya binaan atau punya anggota kok bandel banget, udah dikasih tahu, udah dijapri, datangi ke rumahnya, diajak makan, ditraktir, tapi nggak berubah-berubah. Jangan putus asa, karena boleh jadi detik-detik menjelang dia wafat nanti dia akan sadar. Karena itulah maka jangan putus asa ngajak orang, jangan putus asa membina orang. Termasuk juga mungkin Bapak Ibu punya anak-anak, ya mungkin anaknya itu menjengkelkan, misalnya selalu membantah dan lain sebagainya. Jangan putus asa. Teruslah melakukan pendekatan, teruslah mengingatkan, teruslah mendidiknya. Karena kalau nggak esok, mungkin esok lusa dia akan sadar. Kalau esok lusa nggak sadar, mungkin esoknya lagi. Jangankan yang begitu, yang tinggal sejengkal aja dari neraka, itu bisa mungkin sadar kok. Apalagi yang masih sehat, yang masih segar, meskipun yang masih sehat dan bugar pun tidak berarti jauh dari kematian, tidak. Tapi secara logika manusia, biasanya yang seperti itu masih bertahan dalam hidup biasanya. Karenanya sekali lagi jangan putus asa mengajak orang. Nah, itu kita memahami terkadang ada seorang yang beramal dengan amal penghuni neraka sehingga jarak antara dia dengan neraka tinggal sehasta, dalam tinggal sejengkal. Artinya orang itu punya peluang untuk sadar. Jangan putus asa mengajak orang, jangan putus asa membina orang. Teruslah membina, teruslah membina. Kalau hari ini belum sadar, mungkin esok. Kalau esok belum sadar, mungkin esoknya. Kalau esoknya belum sadar, mungkin esoknya lagi. Jangankan yang masih hidup, yang tinggal sejengkal aja dari neraka, itu bisa tersadar dan akhirnya menjadi orang yang penghuni surga. Karena itu sekali lagi, memahami ujung hadis ini jangan kemudian difahami secara negatif atau secara pasif, tapi kita pahami secara aktif dan kita pahami secara positif, yaitu kalau kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang beriman, tetaplah takut, tetaplah khawatir akhir hidup kita berubah, dan karena itulah kita selalu memperbaiki diri, selalu mengevaluasi diri, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dibimbing untuk mendapatkan husnul khatimah. Sementara memahami hadis bahwa terkadang ada orang yang menjadi penghuni neraka sehingga jarak antara dia dengan neraka tinggal sehasta, dalam riwayat tinggal sejengkal, lantas dia mengamalkan amal penghuni surga dan akhirnya masuk surga. Artinya jangan putus asa membimbing orang, jangan putus asa membina orang, jangan putus asa mendidik orang. Karena boleh jadi kalau nggak hari ini, akan esoknya lagi. Mudah-mudahan menjadi pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf saja. Yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, syukran jamaah khair pada Ustadz Kozin yang telah memaparkan perihal hadis ketiga dan keempat.
Kami buka pertanyaan, barangkali ada Ibu yang atau Bapak yang ingin bertanya, silakan. Namun ini sudah ada di chat satu pertanyaan Ustadz yang berkaitan tentang hadis yang ketiga. Ini dari Ustazah Dahlia Agustiko, ini dari Tangerang. Beliau bertanya, Afan izin bertanya Ustadz, jika haji termasuk rukun Islam dan mengingat sekarang waktu untuk menunaikan haji sangat lama, apakah kewajiban ibadah haji bisa digugurkan dengan ibadah umroh? Mohon penjelasannya. Syukur jazakumullah khair. Itu Ustadz Ya, pertanyaannya Ustadz. Mangga. ya, tidak bisa digugurkan karena umroh juga wajib setahun seumur hidup sekali. Haji juga wajib seumur hidup sekali. Nah, karena itu haji itu kan kalau di dalam hadis yang lain atau dalam Al-Quran, manis tato aminkum, siapa yang mampu kan. Apa bunyinya itu, walillahi ala nasi hijjul baiti manis tato'a ilaihi sabila. Jadi yang memang punya kemampuan untuk haji. Nah, kemampuan itu diantaranya ya mendapatkan kuota haji. Kalau nggak dapat ya jangan nekat, kemudian naik di rodanya pesawat ya jangan. Tuh. Nekat itu namanya. Jangan. Tuh. Ikuti prosedurnya. Ya di ngantri aja nggak apa-apa insya Allah. Ya kalau ada rezeki yang lebih misalnya ikuti haji yang furoda dan haji yang mungkin bayarnya lebih mahal gitu ya. Silahkan kalau memang mampu. Karenanya tentu kalau kemudian kuota hajinya itu masih lama, kan kita sudah punya niat, sudah mendaftar lagi kan. Kemudian sudah berupaya juga untuk melunasinya. Karenanya ya kalau belum bisa ya itu bukan berarti belum mampu. Berarti belum mampu. Wallahu a'lam bishawab. Karenanya ya kita berdoa aja mudah-mudahan ya kuota haji terus ditambah, kemudian apa namanya peluang untuk hajinya dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Gitu. sekali lagi nggak gugur dengan telah melakukan ibadah umrah. Enggak, tetap kewajiban itu ada. Cuma kalau memang belum jatahnya, tapi sudah daftar, maka nggak ada masalah. Tapi kalau memang nggak mampu daftar, kita pengen berangkat, insya Allah memang belum diwajibkan untuk dia pada saat itu, dan dia punya keinginan, punya semangat. Nah, buktikan keinginan dan semangat itu minimal ya mungkin dengan menabung 1.000 ini 1.000 untuk haji lah begitu dalam apa namanya sepekan 1.000 untuk haji misalnya silahkan wallahu alam bishawab. Baik. Syukur Ustadz atas penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh Ibu Dahlia. Terus selanjutnya ada yang angkat tangan ini dari Ustadz Kurnia ini dari Pondok Aren. Mangga Ustadz, langsung aja. Ustadz Kurnia menyimakkan, mangga. Ibu, ini Oh, Ibu, Ibu Pak. ini. Oh, Iya Ibu. Pak. Afwan, ini saya tutup ya kameranya Iya. karena sedang tidak siap ini posisinya. Oke, siap. Assalamualaikum Mangga. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pertama bertanya Ustadz, berkait dengan fenomena pembinaan anak-anak muda zaman sekarang nih Ustadz. Tadi Masya Allah sih materinya bagus banget dan cukup kena banget sebenarnya. Bahwa banyak di antara kita yang masih takut untuk membina. Tapi di sisi lain, saya juga melihat fenomena bahwa banyak juga pembina yang Masya Allah ya dengan tulus ikhlasnya bekerja siang malam, membaktikan dirinya untuk pembinaan, terutama ke anak-anak muda. Cuma dari sharing-sharing dengan teman-teman, banyak berkeluh kesah di antaranya, ya saya anggap ini keluh kesah ya Ustadz, mohon pencerahannya. Itu sebagian besar anak-anak itu, anak-anak muda ya usia 17 hingga 30 tahunan itu ya, kalau diupakan, mereka mungkin awalan seperti semangat. Tapi kemudian pada momen tertentu, walau alam bisawab atau mungkin karena programnya atau karena apa, kami juga masih sering mengevaluasi diri di mana kekurangan kami sebagai pembina begitu Ustadz. Sehingga pada akhirnya yang tadinya kelompok itu membesar, maksudnya membesar itu yang tadinya 5 orang, akhirnya jadi 20 orang gitu kan satu grup. Akhirnya lama-lama
menyedikit gitu, keluar satu-satu, nggak keluar sih, kayak di ghosting gitu Ustadz. Kita itu kayak di ghosting itu apa ya? Tahu-tahu beliau itu lenyap aja gitu ya. Kita japri, kita tanya, itu nggak dijawab-jawab gitu Ustadz. Nah ini fenomena yang seperti ini kita harus bagaimana ya Ustadz? Karena ini banyak kejadian kayak gitu dan termasuk juga anak-anak kader ya begitu Ustadz gitu ya. Ya Allah ya gitu deh Ustadz. Mohon pencerahannya mungkin dari kami harus introspeksinya seperti apa Ustadz. Terima Ya. kasih. Pertama, memang situasinya berbeda ya dengan kita dulu. Namun yang saya pahami ya, katakanlah saya contohkan diri saya. Saya yakin ya, orang tua saya itu nggak pernah belajar parenting, nggak pernah belajar tentang bagaimana mendidik anak, gitu. Tapi dengan ketulusannya, ya kemudian dengan kesungguhannya, ya semampu dia, ternyata mampu juga kok mendidik anak-anaknya. Dan anak-anaknya menjadi orang-orang yang baik, insya Allah. Gitu. Nah, karenanya kita juga demikian. Kita cobalah dari hati kita dulu. Kita anggap bahwa saya ini perlu pada mereka, bukan mereka itu yang memerlukan saya. Jadi pernah ada seorang guru itu malah mendatangi muridnya, memberikan pelayanan pada muridnya. Sampai muridnya nanya, Ustaz, kenapa Anda kok? Harusnya kan kami yang melakukan ini seperti kepada Ustaz. Kenapa Ustaz melakukan ini? Wahai saudaraku, kalau nggak ada kamu, saya nggak jadi guru. Kalau nggak ada kamu, saya nggak jadi guru. Gitu. Nah, artinya kita anggap dulu aja dulu secara persepsi bahwa anggota kita itu adalah investasi kita, itu adalah aset kita. Karena dia adalah aset, karena aset kita memerlukan dia. Karena kita memerlukan dia, maka ya kita berupaya dulu untuk mencari gimana caranya agar aset kita itu berkembang dan memberikan keuntungan yang besar untuk kita. Insya Allah kalau semangat seperti ini, itu ada aja kok jalannya. Dan kadang-kadang mungkin yang kita lakukan itu mungkin ya secara teori parenting atau teori pendidikan itu nggak pas, tapi punya dampak yang luar biasa pada. Ya, saya ambil contoh diri saya sendiri ya. Eh, dan peristiwa itu saya ingat, dan saya ingat bukan karena saya dendam dengan orang tua saya, naudzubillah, atau membenci orang tua saya, enggak, tapi dari itulah kemudian berdampak kepada saya sampai saya ingat sampai sekarang itu saat saya SD kemudian terlambat sekolah gitu, dipukul sama ibu saya itu pakai apa namanya, batangnya pisang itu. Kan pisang itu ada daunnya ya. Nah, yang menjadi tempat daun itu apa itu namanya ya? Bukan bukan pelepah. Kalau pelepahnya kan yang membungkus apa namanya pohonnya itu. Ini daunnya itu dipukul sampai habis gitu. Tapi sejak itu saya hampir istilahnya ya, kalau sudah ada jadwal, udah janji itu berupaya banget eh, nggak telat gitu. Artinya eh, mungkin memukulnya itu oleh ibu saya itu bukan karena benci, bukan karena marah, gitu, tapi karena sayangnya pada kita. Nah, tentu tidak berarti kita harus melakukan yang sama, tidak, karena kita sudah tahu bahwa itu nggak baik. Gitu. Tapi mungkin satu hari kita melakukan sesuatu yang mungkin dilihat dari kacamata pendidikan ini nggak pas. Gitu. Tapi memang itulah mampu kita dan itu kita lakukan karena ketulusan, karena inginnya kita bahwa orang-orang yang kita bina itu menjadi orang yang baik. Insya Allah akan memberikan pengaruh yang baik pula. Nah, di samping itu mungkin kita juga perlu meragamkan ya aktivitasnya, meragamkan kegiatannya. Jangan monoton, jangan hanya kajian ya. Kalau hari ini kalau hanya kajian, anak-anak kita itu yang sudah membaca mungkin apa ya, AI atau apa itu, intelijensi buatan itu. Mungkin kita baru ceramah satu tema, dia sudah membuat judul apa maksudnya ini. Dia mendapatkan tema yang banyak. Oh itu ini yang dijelaskan oleh ibu itu, ini udah tahu nih isinya. Jadi mungkin dia sudah banyak tahu dan dia sudah apa namanya punya kanal-kanal yang lebih banyak lagi. Karena itulah maka kita mencoba meragamkan. Nah, disinilah kalau kita menganggap mereka itu aset, karena dia itu aset, maka kita berupaya gimana caranya aset ini berkembang menjadi lebih baik, menguntungkan kita. Gitu.
sini saudara sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, karena kita menganggap itu semuanya aset, kita akan berupaya sekuat tenaga, semampu kita. Ya, di luar kemampuan kita, ya itu bukan urusan kita. Ya, saya misalnya ketika saya ceramah, saya mengisi, karena saya menganggap bahwa oh ini kesempatan emas untuk saya bisa berbicara, maka saya berupaya sebaik mungkin saya bisa bicara. Saya berupaya sebaik mungkin menampilkan apa yang bisa saya tampilkan. Kenapa? Karena saya berharap hasilnya lebih optimal, orang yang mendengarnya lebih banyak, mengambil manfaat lebih banyak, maka saya berupaya terus memperbaiki diri. Itu kalau kita cara memandangnya bahwa audien kita atau mungkin anggota kita itu adalah aset, sehingga bisa mendatangkan keuntungan yang lebih besar untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira begitu ya, Saudara Kurnia tadi ya. Jadi sekali lagi, tapi juga jangan lupa berdoa, dan nggak perlu kemudian kita dalam tanda kutip ya mungkin kecewa ketika mereka nggak masuk sekali. Biasa saja, anggap saja oh mungkin anak saya ini lagi sibuk, nanti di Japri nggak dijawab, ya mungkin Allah Subhanahu Wa Taala belum menyampaikan japrian saya ini ke hatinya, gitu. Maka mungkin kita dorong dengan doa, ya Allah, anggota saya si fulan itu, ya Allah, bimbinglah dia, bimbinglah aku dan dia, masukkanlah kami ke dalam surgamu, ya Allah. Kasih doa-doa terbaik untuk mereka, sehingga mudah-mudahan itu akan menjadi support yang luar biasa untuk anak-anak muda kita. Yang jelas sekali lagi, anak-anak muda sekarang itu memang situasinya berbeda dengan situasi pada saat kita dididik. Pasti berbeda, gitu ya. Nah, karena itulah maka kita mencoba menyelami, kita mencoba untuk masuk ke dunia mereka dan ajak mereka juga untuk terlibat. Saya yakin anak-anak itu kalau dikasih proyek, dikasih apa namanya tugas-tugas, tentu ya jangan terlalu memberatkan. Kalau dikasih tugas memberatkan juga nanti mereka akan kabur juga. Kasih proyek yang menyenangkan, yang membuat mereka jadi lebih lebih nyaman. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sekali lagi, setiap orang punya kemampuan dan keterbatasan. Karena itu kita terus berupaya untuk menjaga keikhlasan dan motivasi kita. Itu yang terpenting. Cara itu apa ya? Itu tidak segala-galanya. Gitu. Cara itu tidak segala-galanya. Kadang-kadang dengan ketulusan, dengan motivasi yang baik, cara yang keliru itu kadang-kadang memberikan dampak positif. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustadz, jazakallah khair. Insya Allah jadi motivasi buat saya untuk memperbaiki diri lebih baik lagi Ustadz. Terima kasih Ustadz. Sami-sami Ibu. Ini ada pertanyaan yang mirip dengan yang tadi ditanyakan Ustaz Kurnia ya, dari Ustaz Jarina. Tapi saya rasa jawabannya tadi sudah digabung ya dengan pertanyaan Ustaz Kurnia. Jadi untuk itu mudah-mudahan tadi bisa dipahami bersama ya pertanyaan yang dari Ustaz Jarina begitu. Karena mirip pertanyaannya dan jawabannya tadi juga cukup panjang. Mudah-mudahan ini bisa nyambung juga dalam pertanyaan Ustaz Jarina. Yaitu langsung aja kita lanjutkan ke pertanyaan dari Ustaz Jarina juga ini. Apakah hukumnya Muslim yang secara ekonomi mampu bisa beli mobil dan rumah tapi menunda haji, kemudian takdir keburu meninggal? Nah, ini mangga Ustaz. Ini masih berkaitan tentang rukun iman ini. Ya, Rukun Islam. kalau beli rumah itu dasar ya. Tentu membeli rumah itu lebih penting karena dia adalah kebutuhan mendasar. Namun kalau beli mobil, kalau mobilnya ini mobil untuk bekerja, tentu dia juga bagian dari kebutuhan kehidupan. Nah, tentu menurut saya sih kalau sudah bisa beli mobil itu harusnya sih sudah mampu untuk menyicil ibadah haji. Kan daftar haji itu cuma 25 juta kalau nggak salah. Kalau beli mobil itu kan apalagi belinya cash, tapi kalau belinya nyicil sih beda lagi ya. Mungkin kalau belinya nyicil itu beda lagi. Tapi kalau belinya cash biasanya berarti uangnya banyak. Karenanya sisihkanlah minimal untuk mendaftar kuotanya, karena nggak terlalu banyak. Dan apalagi sekarang sudah ada tabungan haji ya. Jadi kita bisa menabung haji, kita buktikan aja menabung haji gitu.
Mudah-mudahan dengan seperti itu tandanya kita mau haji. Nah, kalau sudah seperti itu, terus kemudian kita keburu meninggal sebelum haji, insya Allah itu di luar kemampuan kita, dan mudah-mudahan dihitung kita seolah-olah sudah menjalankannya, karena kita sudah memulai prosesnya. Karena itu saya sarankan, ya terutama adik-adik yang masih muda, yang sudah berpendapatan, berpenghasilan, daftarlah dari sekarang. Jangan tunda-tunda lagi. Nanti kalau sudah tua nanti malah susah karena jatahnya itu lama, gitu. Jadi kalau mendaftarnya usia 50 tahun, nanti kalau daftar tunggunya 25 tahun, ya berarti nanti 75 tahun baru berangkat haji, gitu. Makanya udah tua, udah nggak optimal lagi hajinya kan. Dan nanti di sana juga sudah perlu bantuan banyak orang untuk bisa haji. Makanya ya saya sarankan bagi yang punya kemampuan ya daftar aja. Atau mungkin anak-anaknya yang masih belum dewasa didaftarkan oleh orang tuanya. Kan tadi ada tabungan haji ya. Jadi mungkin ditabungkan sehingga mudah-mudahan bisa menjadi apa namanya pendorong, dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Tapi sekali lagi, mobil itu kalau memang mobil adalah kebutuhan dia untuk bekerja, kebutuhan dia untuk apa namanya persoalan-persoalan pokok dalam hidupnya, maka kalau kemudian sudah bisa beli mobil, beli rumah, dan itu kebutuhan pokok, tapi belum menunaikan ibadah hajinya, maka mudah-mudahan tidak termasuk yang berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Namun sekali lagi, bagi kita berupayalah sekuat kemampuan kita untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan kita untuk melaksanakan kewajiban kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Cukup mungkin Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Nur Hasanah, Kabupaten Bogor. Beliau bertanya, Ustadz mengenai golput tadi Ustadz, seandainya calon-calonnya bukan orang yang kita usung, bagaimana panduan memilihnya? Ini berkaitan Ya, tentang keyakinan. panduan memilihnya itu adalah pilihlah yang terbaik dari yang ada. Yang terbaik dari yang ada. Tentu memilihnya itu kan ijtihad. Nah, ijtihad yang paling bagus itu kolektif, dibahas, mungkin diupanya usaha bahwa oh ini ternyata bukan dicalonkan oleh PKS nih, tapi memang PKS nggak ada calonnya di situ misalnya. Maka disyuarakan aja yang terbaik yang mana. Nah, tentu pilihan kita itu adalah pilihan yang terbaik, bukan yang paling memberikan sesuatu pada kita, bukan, tapi yang terbaik. Kalaupun semuanya jelek, ya pilihlah yang jeleknya lebih kecil. Jadi kalau semuanya jelek semuanya, pilih jeleknya yang paling kecil. Jadi kalau ini jeleknya 10, ini jeleknya 11, ini jeleknya 12, ya pilih yang jeleknya 10. Tetap harus memilih. Kalau saya tidak sepakat dengan, wah ini jelek semuanya, nggak usah dipilih. Saya nggak sepakat dengan itu. Kenapa? Karena kalau kita nggak memilih, berarti kita membiarkan orang yang lebih jahat itu bisa kepilih. Karena itulah maka ya dalam kaidah disebutkan idza ta'arada mafsadatani ru'iya arjahuhuma birtika bi akhaffihima. Jadi kalau ada dua bahaya yang berhadapan, maka bahaya yang lebih besar harus dilindungi, jangan sampai terjadi, meskipun dengan menjalankan bahaya yang lebih kecil. Jadi ada sama-sama bahaya nih. Nah, perlu kita lakukan bahaya yang lebih kecil untuk apa? Agar yang bahaya yang besar itu nggak terjadi. Itu kaidah yang sudah hampir disepakati oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam atas penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh Ibu Lin Nur Hasanah. Yang berikutnya nih pertanyaan dari Ustazah Nino ini. Nino Minarsih, ini dari Kabupaten mana nih? Nggak ada. Ustadz, bila binaan belum konsisten hadir tiap pekan, bahkan ada binaan yang nggak hadir-hadir karena alasan anak dan pekerjaan, sementara sudah di grup UPA sudah lama, kurang lebih 4 tahun. Apakah harus dinaikkan ke tingkat pertama atau tetap dimudah saja? Nih, pertanyaan yang mangga Ustaz. Ya kalau seperti itu tentu kan berarti belum memenuhi persyaratan. Kan setiap kenaikan jenjang itu ada kriterianya. Di
kriterianya, ikuti aja kriterianya. Kalau misalnya tingkat kehadiran harus 70%, ya kalau memang belum memenuhi syarat ya jangan dipaksakan. Toh kenaikan jenjang itu tidak menentukan apakah dia nanti surganya lebih tinggi di akhirat nanti atau tidak, gitu. Karena jenjang itu penataan dalam kehidupan di muka bumi ini, penataan organisasi. Meskipun secara karakternya, prasyarat-prasyaratnya, tentu kita semuanya berijtihad bahwa syarat-syarat itu mengukur orang bahwa orang itu lebih soleh daripada sebelumnya. Namun kesolehan itu kan tidak hanya yang terlihat dohirnya, batinnya kita nggak tahu, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikian juga boleh jadi yang nggak pernah hadir ke UPA itu ternyata di rumahnya dia luar biasa tilawah, kemudian melakukan amal-amal kebaikan yang banyak. Kita nggak tahu juga, jangan-jangan mereka lebih baik daripada kita. Namun karena upah ini adalah sesuatu yang menurut ijtihad kita ini sangat baik dan bisa mengkondisikan orang untuk menjadi lebih baik, maka kita berupaya agar orang-orang ikut dalam pertemuan upah kita. Sehingga mudah-mudahan itu menjadi sarana dia untuk menjadi lebih baik. Namun kalau yang tidak mau masuk, ya jangan kemudian dijudge seolah-olah dia itu buruk, nggak baik. Nah, sementara untuk naik jenjangnya itu ada persyaratan-persyaratan, ada apa namanya mekanisme yang harus diikuti. Kalau memang tidak sesuai ya jangan dipaksakan. Karena kalau kita paksakan, jangan-jangan malah lebih buruk daripada sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Ibu Ninu, mudah-mudahan. Selanjutnya ini hebat ini, ada satu lagi nih yang mau bertanya langsung, ini Ustazah Kurnia, Ustadz Kozin. Mangga Ibu, Masya Ustazah. Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Maaf ini jadi bertanya lagi karena Benar ya? tadi Ustadznya menjelaskan tentang haji ya. Jadi saya ada teringat suatu peristiwa di mana beberapa kader kita kemarin di Pondok Aren ada yang berhaji lah seperti itu. Ada yang berhaji lewat Kemenak, ya saya anggap ini reguler lah seperti itu ya. Kemudian ada juga yang berhaji lewat, ya anggap aja itu swasta ya, travel. Kemudian keduanya ini bertemu lah dalam suatu forum dan akhirnya seperti ada perbincangan yang intinya adalah ketika si orang-orang yang bukan hajinya sih sebenarnya, bukan orang yang berhaji, tapi orang yang justru melihat fenomena ada dua yang seperti ini, ada travel yang pakai swasta dan yang pakai reguler gitu ya. Jadi dari iwah-iwah kita itu ada yang masih beranggapan bahwa orang-orang yang berhaji dengan travel, dengan membayar harga ratusan juta itu menzolimi pihak haji yang reguler. Sehingga saya lihat orang yang berhaji dengan tadi berbayar ratusan juta tadi, ada semacam down gitu di hatinya bahwa saya ini berhaji, gitu. Saya ini sudah bayar. Saya ini kalaupun menzolimi orang pasti tidak akan pernah sampai ke haram gitu kan. Pasti ada perasaan seperti itu. Tapi yang saya lihat, maksud saya gini, bagaimana kita bisa mencerahkan itu atau mendamaikan keduanya sehingga yang satu tidak merasa down dan yang satu lagi tidak merasa bahwa kamu tuh menzolimi pihak reguler gitu loh, kuota reguler itu gara-gara kamu nih jadi berkurang dan sebagainya, padahal kami sudah menunggu belasan tahun, puluhan tahun bahkan. Tolong Ustadz pencerahannya barangkali karena ini jadi nggak enak hati ya, hubungan jadi nggak enak hati gitu Ustadz. Silakan Ustadz. Afwan. Tafadhol. Jazakallah khair. Ya, sebetulnya kan kalau haji itu kan ibadah yang memang keterkaitan dengan finansial dan dengan fisik ya. Nanti kalau kemudian apa namanya dikait-kaitkan bahwa yang ibadah haji dengan bayar lebih mahal, itu seolah mendolimi yang apa namanya tidak bisa bayar mahal. Ya tentu cara pandang seperti itu kita hindari. Bahwa ya berarti memang dia Allah mudahkan dengan kekayaannya yang lebih banyak. Nah, kalau yang seperti itu nanti jangan-jangan yang tidak bisa bayar haji, ya Anda mendolimi saya. Harusnya kan saya diberangkatkan haji, tapi karena kamu ambil jadi saya nggak berangkat juga.
Jadi artinya Ibu sekalian, kita jangan sampailah selalu mengaitkan ini kedoliman lain sebagainya. Jangan. Bahwa namanya perjalanan, karena itu terkait dengan biaya, ya, terkait dengan apa namanya finansial. Maka bagi orang yang memang Allah Subhanahu Wa Taala kasih harta yang lebih banyak dan dia bisa membayarnya, itu namanya Allah memberikan istitoah kepadanya. Bahkan jangan-jangan kalau dia sudah bisa bayar dengan mahal itu, kemudian dia tidak mau padahal dia mampu, dan dia lebih memilih bayar yang murah itu dengan antrian yang panjang, ya jangan-jangan itu termasuk menunda hajinya. Makanya kita nggak bisa mengatakan bahwa yang ini itu mendolimi yang ini. Ini semuanya adalah jalan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan tidak berarti yang hajinya lebih cepat itu lebih diterima oleh Allah daripada yang lama, belum tentu juga. Dan tidak berarti yang haji itu lebih utama daripada yang nggak bisa haji, belum tentu juga. Karena haji itu diwajibkan pada yang mampu. Nah, mampu di sini itu ukurannya beda-beda. Ya mampunya orang Saudi, orang Mekah ya, tentu berbeda dengan mampunya orang Indonesia gitu. Mampunya orang Indonesia tentu berbeda juga dengan mampunya orang Malaysia. Mampunya orang Malaysia tentu berbeda juga antara mampunya orang Jawa Timur dengan mampunya orang Papua gitu ya. Karena apa? Karena kalau Jawa Timur itu antriannya bisa 17 tahun, 20 tahun. Mungkin orang Papua cuma 10 tahun mungkin gitu. Dan sehingga ada orang Jawa Timur yang hajinya lewat Papua. Wah, itu kan berarti menghalangi jatah orang Papua. Enggak. Silakan, yang penting prosedurnya sah dan prosedurnya apa namanya tidak dilarang oleh undang-undang, maka silakan ikuti, dan itulah tanda bahwa dia memang mampunya di situ, ya alhamdulillah. Nggak usah berpikir bahwa oh ini menghalang-halangi saya, dan tidak. Jangan merasa terhalang-halangi dan jangan merasa dihalang-halangi orang lain, tapi kita memampukan diri kita dan kemudian menunggu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dimudahkan hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, saya pribadi sama sekali tidak menganggap bahwa orang yang haji dengan biaya yang mahal itu seolah-olah menzolimi orang yang nggak bisa bayar mahal. Enggak. Itu diberi kemampuan Allah seperti itu, dan yang bisa apa namanya hajinya reguler lewat apa namanya antrian panjang dikasih kemampuan oleh Allah seperti itu. Itulah istitoahnya di situ. Wallahu a'lam bishawab. Dan Ustadz atas penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh Ibu Kurnia dan lain-lainnya. Ini Yes. sudah tidak ada yang bertanya lagi, tapi kami kasih kesempatan, barangkali masih ada yang ingin bertanya secara langsung, mangga. Mumpung Ustadznya masih standby dan siap. Kelihatannya sudah tidak ada nih Ustadz. Untuk itu kami mohon memberikan rangkuman secara keseluruhan dari dua materi tadi Ustadz, untuk menguatkan kita lagi agar kita nanti lebih optimis lagi dalam membina UPA di pekan-pekan yang akan selanjutnya. Mangga Ustadz. Ya, saya ingin ingatkan kembali bahwa UPA juga dibangun di atas 3 pilar, di atas 3 prinsip, yaitu saling mencintai, saling menasehati, dan saling tolong-menolong. Karena itulah maka jangan hanya fokus pada materi, karena materi itu seperempat kurikulum. Materi itu seperempat kurikulum. Dan kurikulum itu 1/5 proses pembinaan. Karenanya jangan hanya fokus pada materinya, tapi fokus juga bagaimana agar pilar-pilar atau prinsip-prinsip atau penyangga UPA itu kita coba wujudkan, yaitu saling mencintai, saling menasehati, dan saling menolong, itu kita wujudkan di UPA kita. Sehingga mudah-mudahan UPA itu menjadi nyaman, apalagi zaman sekarang ya, kalau terkait dengan keilmuan, keilmuan itu pabalatak ya, kalau dalam bahasa Sundanya itu di YouTube itu dalam bentuk audio, dalam bentuk visual, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk kajian, dalam bentuk analisa, banyak banget kalau urusan tema-tema dan materi. Tapi peran kita bukan hanya transfer materi, tapi peran kita adalah bagaimana
menumbuhkan saling mencintai satu dengan yang lain karena landasan kesamaan dalam keimanan, kesamaan dalam komitmen pada agama, komitmen pada bangsa, dan komitmen pada partai. Dan kemudian saling menasihati dan juga saling tolong menolong karena kita ini manusia punya kekurangan dan kekhilafan. Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan membahas dua hadis ini, yang pertama tentang kesempurnaan Islam dan yang kedua tentang proses kejadian manusia, proses penciptaan manusia yang ditutup dengan kisah akhir hidup manusia, maka kita semakin menghayati diri kita dan terus-menerus ingin menyesuaikan dengan Islam yang sempurna. Kita sangat kekurangan, kita sangat lemah, dan karena itulah maka kita sempurnakan diri kita dengan mengikuti Islam yang sempurna itu. Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan sehingga kita menjadi orang-orang yang sempurna dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang sempurna dalam pandangan Allah itulah Abdullah, itulah hambanya Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadur rahman, hamba-hambanya ar-Rahman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk menapaki keridhaannya. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam puncak prestasi iman dan amal soleh kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.